teman-teman Famkos, selamat datang di podcast hari ini. Hari ini kita bakal membahas topik yang sering banget dibahas akhir-akhir ini, yaitu generasi sandwich. Generasi yang berada di tengah-tengah tanggung jawab untuk menopang kebutuhan finansial dan mengurus dua generasi sekaligus. Orang tua yang menua sambil tetap berjuang memenuhi kebutuhan keluarga sendiri. Kenapa fenomena ini begitu ramai? Apa dampaknya bagi keluarga Indonesia? Dan bagaimana seharusnya negara serta budaya bisa meresponnya? Dengan topik dan berbagai pertanyaan dari persoalan ini, kita kedatangan sosok yang luar biasa, yakni Profesor Dr. Isunarti MSI. Beliau merupakan profesor di IPB University, bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, sekaligus Ketua Penggiat Keluarga Indonesia dan Ketua Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia. Dengan pengalaman yang luar biasa, mari kita bahas tuntas topik hari ini. Assalamualaikum Prof, apa kabar? Waalaikumsalam, Naira, sehat? Alhamdulillah. Oke, karena hari ini kita bahasnya topik sandwich nih Prof, karena banyak banget yang isu-isu yang terjadi di Indonesia, di mana generasi sandwich itu pertama kali dipopulerkan di Barat, tapi ternyata sangat relevan juga di Indonesia. Generasi sandwich ini mereka yang bertanggung jawab beban finansial dan emosional dari dua arah, baik dari keluarga maupun anak di bawahnya. Menurut Prof, apa sebenarnya yang dimaksud dengan generasi sandwich dalam kondisi keluarga Indonesia, dan mengapa fenomena ini semakin banyak dibicarakan sekarang? Oke, Naira, jadi menarik ya untuk kita bahas satu fenomena di Barat disebut dengan sandwich generation. Adalah suatu generasi yang dikatakan terhimpit. Seperti sandwich, ada lapisan tengah, itu dia dihimpit oleh atas dan bawah. Nah, sebetulnya menggunakan istilah kata sandwich secara netral itu nggak apa-apa. Itu merupakan menunjukkan suatu lapisan generasi. Ada generasi orang tuanya, generasi dia, kemudian generasi bawahnya gitu ya. Tapi kalau sudah dilabel sebagai misalnya terhimpit, kan terhimpit itu sesuatu yang tidak nyaman, artinya tertekan. Nah, itu sudah beda pemaknaannya. Jadi pemaknaan antara sandwich generation yang netral dengan dilabel lagi kemudian dimaknanya sebagai generasi terhimpit, itu artinya menunjukkan suatu tekanan. Suatu generasi keluarga inti, ya keluarga pasangan gitu ya, yang merasa mendapatkan satu beban untuk mengcover anak-anaknya, generasi di bawahnya, sekaligus harus mengcover atau menghandle generasi orang tuanya. Nah, kemudian dia merasa terhimpit karena ada beban itu. Itu yang disebut dengan sandwich generation sebetulnya. Nah, kalau fakta itu memang di Indonesia juga fenomenanya sudah mulai dirasakan oleh banyak keluarga, walaupun mungkin tidak seekspresif di luar. Tapi dengan di luar kemudian dikenalkan, dibawa, didiskusikan, kemudian sekarang sudah mulai muncul fenomena ini dan disadari, karena memang faktanya juga ada, misalnya ya keluarga-keluarga menengah, ya keluarga yang usia menengah di mana orang tuanya masih ada dan membutuhkan bantuan, misalnya perawatan kesehatan, bahkan bukan hanya perawatan kesehatan, misalnya untuk dikunjungi aja itu memerlukan waktu, tenaga, dana gitu untuk sekali merawat atau menengok orang tua itu. Sementara dia juga memiliki beban untuk ke generasi bawahnya, anak-anaknya harus mengcover biaya-biayanya. Nah, jadi ini yang disebut dengan sandwich generation sekarang ini. Jadi sebagai generasi yang terhimpit sudah ada makna ya, di situ ada beban gitu. Baik. Kemudian bagaimana perubahan demografi seperti menurunnya angka kelahiran dan jumlah lansia yang memicu munculnya generasi sandwich di Indonesia, Prof? Ya, kalau yang terlihat sebetulnya adalah dengan adanya perubahan demografi, sekarang ini kan angka harapan hidup meningkat ya. Jadi lansia semakin banyak. Kemudian namun di sisi lain jumlah anak yang dimiliki oleh keluarga itu lebih sedikit, 2 orang rata-rata. Nah, jadi artinya bahwa setiap keluarga menengah di lapisan tengah itu dia memiliki anak sekitar 2 orang, tapi kemudian dia menghandle keluarganya, orang tuanya.
Jadi dengan angka harapan hidup yang panjang sekarang sekitar 75 ya. Iya. Indonesia. Jadi memang setiap anak itu akan memiliki waktu yang cukup panjang untuk untuk mendukung orang tuanya, karena kebanyakan sebetulnya di Indonesia ya memang orang tua itu mengharapkan dukungan dari anak-anaknya, baik dirasakan atau tidak dirasakan gitu ya, sehingga memang kondisi ini akan semakin meningkat ke depan ketika jumlah lansia akan semakin banyak dan semakin panjang usianya. Ketika tidak diikuti dengan tingkat kesejahteraan yang baik, tingkat kesehatan yang baik, maka akan semakin banyak yang namanya fenomena generasi sandwich itu, ya, generasi yang terhimpit itu. Setelah kita mendengar hal yang menjadi pemicu terjadinya munculnya generasi sandwich, kemudian apa saja sih Prof tekanan psikologis, sosial, dan ekonomi yang biasa muncul di generasi sandwich, terutama di kalangan keluarga muda urban? Oke. Jadi pertama bisa saja misalnya muncul tekanan itu dari ketidakmampuan untuk merawat orang tua secara baik ya, berbakti lah istilahnya juga kepada anak, misalnya karena kekurangan waktu, tenaga pikiran ya, dan itu akan menyebabkan suatu ketidakpuasan, ketidakbahagiaan, maka akan berdampak kepada tekanan atau tekanan psikologisnya. Dan apalagi kalau misalnya itu berkaitan dengan juga kondisi ekonomi, karena ekonomi yang tidak memadai, ada tekanan ekonomi keluarga, sehingga mau merawat orang tua, mau berbakti kepada orang tua, mau sering-sering jenguk orang tua pun mungkin akan terbatas begitu ya. Maka juga tentu akan menambah persoalan tentang ketahanan sosial dan psikologisnya. Jadi antara ketahanan psikologis, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, kemudian juga ketika itu tidak terpenuhi maka ada tekanan gitu, itu saling berkaitan. Bisa dari manapun, bisa dari ekonomi dulu kemudian ke psikologis dan ke sosial, bisa dari sosial dulu ke psikologis ke ekonomi, itu saling berkaitan. Oke. Berarti tekanan yang dialami oleh generasi sandwich itu lumayan kompleks ya Prof? Betul. Ya, bukan hanya finansial tapi juga perasaan dan ekspektasi sosial. Kemudian di sisi lain dilema yang khas banget di Indonesia nih Prof, di mana budaya di Indonesia ini menunjung tinggi bakti kepada orang tua. Bagaimana generasi sekarang bisa menyeimbangkan antara tanggung jawab kepada orang tua dan kebutuhan keluarga inti mereka sendiri, Prof? Oke ya, jadi sebaiknya memang nilai bakti kepada orang tua akan berlaku sampai kapanpun. Itu adalah nilai yang paling dasar ya, apalagi kalau misalnya di Indonesia ini adalah masyarakatnya, kemudian keluarganya adalah juga yang memeluk agama ya, yang menekankan tentang bakti orang tua. Maka itu harus mendapatkan perhatian dengan jalan menyiapkannya. Karena kalau tidak menyiapkannya, maka kondisi-kondisi yang tadi melihat orang tua itu menjadi beban dan dia merasa terhimpit, itu akan semakin besar gitu. Dan kejadian sekarang ini sudah banyak di mana orang tua dibuang oleh anaknya atau dilempar istilahnya itu ya kepada lembaga-lembaga tanpa dia mau tahu dan sebagainya. Dan tentunya itu tidak kita inginkan. Oleh karenanya untuk menyeimbangkannya maka harus ada suatu pengelolaan sumber daya di keluarga, kemudian bagaimana memastikan fungsi-fungsi di keluarga itu terpenuhi, perannya terpenuhi, tugasnya terpenuhi, dan tentunya adalah juga kesiapan berkeluarganya harus baik, sehingga harus bisa menyiapkan sejak awal tentang bagaimana kehidupan yang akan dijalani, termasuk juga bagaimana mensupport atau berbakti kepada orang tua tanpa harus merasa menjadi beban. Kemudian, apakah sudah ada kebijakan keluarga atau sistem dukungan sosial di Indonesia yang benar-benar memperhatikan generasi sekarang, terutama di generasi sandwich ini, Prof? Sebetulnya kalau secara umum, kebijakannya adalah pembangunan keluarga, ketahanan keluarga. Artinya ketahanan keluarga itu bagi siapapun, jadi harus membangun ketahanan keluarganya, termasuk sebetulnya adalah bagaimana fungsi dia untuk memperhatikan lansia. Namun kalau khusus tentang generasi menengah untuk mengcover sekarang disebut dengan sandwich generation memang tidak ada secara khusus, tapi di cover di dalam kebijakan secara umum, di dalam undang-undang secara umum. Kemudian juga undang-undang tentang kesejahteraan lansia sudah ada, tapi memang kewajiban dari anak-anaknya kepada lansia itu tidak terlalu eksplisit dinyatakan di sana. Ini bisa dibilang di Indonesia ini masih perlu pembangunan sistem dukungan keluarga yang lebih kuat ya, Prof? Kemudian dari perspektif pembangunan ramah keluarga,
Bagaimana keluarga bisa memperkuat ketahanan keluarga agar tidak runtuh di tengah tekanan ekonomi dan sosial akibat fenomena generasi sandwich, Prof? Oke, Naira. Jadi kalau bicara tentang pembangunan rumah keluarga, itu kan pembangunan suatu upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak ya. Berbagai pihak itu pemerintah, non-pemerintah, termasuk juga keluarga dan lingkungannya, agar si keluarga itu berperan, memenuhi perannya, fungsinya, kemudian tugasnya. Nah, kalau misalnya itu terlaksana saja, jadi memenuhi peran, fungsi tugasnya dengan mengimplementasikan bagaimana mengelola sumber daya, mengelola stres, maka sebetulnya persoalan-persoalan besar termasuk bagaimana mengcover atau mendukung ya generasi orang tuanya, termasuk juga kepada anak-anaknya memenuhi semua kebutuhannya, itu harusnya tidak menjadi masalah gitu ya. Nah, jadi pada intinya adalah bagaimana keluarga memenuhi perannya, fungsinya, tugasnya, itu intinya. Tapi diimplementasikan di dalam peran-peran yang lebih detail, bagaimana mengelola sumber daya contohnya, waktu, tenaga, pikiran, finansial, sehingga betul-betul dikelola dengan keterbatasan yang ada itu, semua peran bagaimana mendukung orang tua terpenuhi, anak terpenuhi, kemudian si pasangan suami istri juga menjadi orang-orang yang berketahanan juga gitu. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Prof. Kemudian apa langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan oleh individu, keluarga maupun pemerintah untuk mencegah generasi sandwich menjadi generasi yang terhimpit permanen, Prof? Pastinya adalah kalau misalnya sejak awal itu setiap individu punya kesiapan berkeluarga yang baik. Jadi si laki-laki maupun perempuan itu harus punya suatu kematangan individu, kematangan mental intelektual, kematangan sosial, kematangan emosi, kematangan moral spiritual, keterampilan hidup, sehingga ketika mereka kemudian berkomitmen membangun keluarga, maka peran fungsi tugas keluarga itu bisa dijalankan, termasuk juga bagaimana melakukan hubungan ataupun interaksi dengan orang tuanya, intergenerational relationship ya, bagaimana kemudian memenuhi tugas kewajibannya kepada anak ya, dan juga bagaimana memenuhi tugas kewajiban terhadap diri sendiri, mereka sendiri harus berkembang. Jadi kalau setiap orang sebetulnya punya prestasi perkembangan sesuai kelompok, sesuai umurnya, punya kematangan tersebut, maka tentunya sebetulnya persoalan besar itu tidak terjadi. Nah, yang menjadi persoalan ketika terjadi gap. Oleh karena itu, pertama adalah siapkan dulu kesiapan berkeluarga. Namun setelah berkeluarga, tentunya tidak boleh merasa sudah cukup. Tetap harus dikuatkan kapasitasnya, karena setiap tahapan di dalam keluarga itu punya tugas perkembangan yang berbeda-beda. Itu harus dipenuhi, harus diketahui dulu tentunya. Kemudian mencegah, mengenali kerentanan setiap tahapannya, kerentanan sepanjang kehidupan keluarga, kerentanan setiap tahapan keluarga, dan mencegah kerentanan itu menjadi krisis. Itu intinya. Jadi itulah inti dari ketahanan keluarga. Wah, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Kita jadi paham bahwa generasi sandwich bukan sekedar kisah individu yang lelah, tetapi juga cerminan struktur sosial dan ekonomi yang perlu dibenahi, di mana diperlukan dukungan dan langkah konkret baik kita sebagai individu, keluarga maupun pemerintah untuk mencegah fenomena generasi sandwich. Terima kasih banyak pada Prof. Ewi Sunarti yang telah meluangkan waktu dan memberi begitu banyak insight baru pada podcast kita hari ini. Sama-sama. Semoga diskusi kita bisa membawa kita pada wawasan baru untuk lebih bijak memahami tren kontemporer sekaligus tetap menjaga ketahanan keluarga Indonesia. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya yang temanya nggak kalah menarik. Sampai jumpa.